Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube gue ya. Dan seperti janji gue di live IG kemarin, gue pengen review tentang final UEFA Women's Euro 2022 yang baru kelar semalam, di mana pada akhirnya Inggris ya berhasil menjadi juara untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Jerman dalam sebuah pertandingan yang sangat ketat, sangat seru, sangat dramatis ya. Mereka berhasil menang 2-1 setelah panjangan waktu, dan gol sendiri cetak oleh awalnya Inggris unggul duluan ya melalui Elatun, kemudian disamakan ya oleh Jerman via Lina Magul, dan ditutup oleh Chloe Kelly ya, gol dari Chloe Kelly yang merupakan mungkin bisa dibilang adalah gol terbesar sepanjang sejarah persepak bolaan Inggris di era modern ini ya. Dan sebelum kita melangkah ke pertandingan, kita bahas dulu review sedikit tentang dua tim ini. Jadi dua tim ini, Inggris dan Jerman, adalah favorit juara ya. Mereka bisa dibilang memiliki skuad dengan kualitas yang hampir merata, ditambah juga pelatih yang mumpuni dalam meracik tim. Inggris di satu sisi lebih unggul skill individual dibanding Jerman, uh, tapi Jerman unggul pengalaman, unggul mental, karena mereka di Women's Euro ini mereka megang gelar 8 kali ya. Mereka megang rekor 8 kali gelar juara. Kemudian uh, dari segi chemistry dan bonding, mereka ini sama-sama kuat ya, sama-sama padu. Meskipun yang satu Jerman udah dilatih oleh pelatihnya ini selama 5 tahun, yang satu lagi baru kayak belum belum sampai setahun ya, tapi bondingnya udah kuat banget. uh, Sebenarnya gue mengharapkan pertandingan yang cukup seimbang ya, tapi uh, harapan gue sempat harapan gue tuh sempat pupus ya, tepat down ketika Jerman ternyata tidak bisa menurunkan Alexandra Pope ya, sang kapten yang tiba-tiba mengalami cedera pada saat warming up, akhirnya nggak bisa main dan juga nggak masuk bench. Bahkan setelah sebelumnya mereka sudah kehilangan Clara Bull ya, strikernya, karena belum sembuh dari COVID. Kemudian juga uh, kalau Inggris itu full sepertinya, nggak ada yang cedera, nggak ada yang pokoknya nggak ada masalah. Tapi harapan gue untuk menyaksikan pertandingan yang menarik dan menghibur tetap terjadi ya. Jadi ternyata uh, di babak pertama Jerman, meskipun mereka kehilangan sang kapten, mereka bisa menguasai menguasai possession ya, bisa menguasai bola. Terus juga mereka kuat di lini tengah, di mana di lini tengah itu ada Sarah Dybridge, ada Rina Mago, dan juga ada Lena Oberdorf. Mereka bisa meredam serangan-serangan Inggris yang mencoba menusuk ke tengah. Akhirnya mereka coba direct, mereka coba lombol ngandelin sayap mereka, yaitu Lauren Hemp di sebelah kanan ya, dan juga di sebelah kiri itu ada Frank Kirby. Tapi babak pertama berakhir dengan skor 0-0 ya, di mana uh, on target tuh lebih banyak di Inggris ya sebenarnya ya. Di Inggris Jerman tuh sebenarnya lebih kesannya lebih menunggu, meskipun mereka menguasai permainan, tapi mereka lebih cenderung menunggu Inggris untuk melakukan kesalahan, dan akhirnya di counter. Tapi malah Inggris hanya yang karena nggak bisa main, malah Inggris yang main direct, main counter. Di babak kedua udah tahu Jerman menguasai permainan, mereka langsung gercep ya, mereka langsung nyerang pertahanan Inggris. Terbukti di babak kedua awal-awal Mary Earps sudah melakukan 2 sampai 3 save ya. Banding terbanyak babak pertama, di mana Merle Froms, kiper dari Jerman, lebih banyak melakukan save. Tapi gol yang tunggu-tunggu tuh baru datang di menit ke 62 ya, di mana Elatun, pemain yang baru masuk, ini mencetak sebuah gol yang sangat indah ya. Asisnya juga keren banget dari Keira Walsh, dari tengah, kayak belum sampai setengah lapangan ya, dia langsung kasih asis bola jauh. Tiba-tiba di depan ada Elatun yang tidak terkawal, bukan tidak terkawal, lepas dari jebakan offset ya, bukan jebakan offset, dan akhirnya dia memutuskan untuk mencip bola sampai akhirnya masuk ke gawang. Nah itu 1-0 tuh. Tapi di babak kedua
mereka eh, di babak kedua Jerman, setelah gol itu ya, sorry, setelah gol dari Elton itu Jerman malah makin bernafsu untuk menyelamatkan kedudukan. Nah, ini mulai di sini kelihatan nih. Ini dua pelatih berkelas ini, yang satu Inggris dilatih oleh Sarina Wiegman dari Belanda, satu lagi Jerman dari oleh warga lokal, Martina Voss-Tecklenburg. Mereka melakukan beberapa pergantian yang menurut gue cukup krusial ya, di mana Inggris menurunkan Elatun tadi yang mencetak gol, kemudian ada Alessia Russo juga. Hadirnya Elatun Alessia Russo ini dengan pemain-pemain yang lebih segar, lebih cepat, lebih muda juga, mereka bisa memberikan variasi lah serangan untuk Inggris. Tapi Jerman juga memasukkan beberapa pemain seperti ada uh, Sidney Lohman ya, ada Sidney Lohman, kemudian juga ada Tabea Wasmut ya. Nah, ini gol Jerman ini terjadi karena andil dari dua orang ini. Jadi di mana awalnya dari back ya, dari back tengah Katrin Hendricks itu dia bisa mengcover pergerakan dari Chloe Kelly kalau nggak salah ya, pergerakan dari Chloe Kelly itu direbut bolanya, diumpan ke Sidney Lohman. Sidney Lohman coba muter-muter cari posisi sampai dia menemukan Tabea Wasmut di sebelah uh, kiri ya pertahanan Inggris ya. Bagian Inggris dia temukan Wasmut, dia umpan ke Lina Magul yang berdiri yang coming from behind, akhirnya bisa cetak gol 1-1 ya. Terus setelah itu pertandingan berjalan ketat sampai akhirnya 90 menit selesai 1-1 di extra time. Nah ini nih, Sarina melakukan satu pergantian lagi, dia memasukkan Jill Scott untuk menggantikan, kalau nggak salah dia menggantikan Ellen White ya kalau nggak salah ya, kalau nggak salah menggantikan Ellen White. Gue lupa ganti siapa, pokoknya Jill Scott masuk. Gue sebenarnya agak cukup sanksi ya dengan Jill Scott, karena uh, di saat situasi krusial seperti ini harusnya membutuhkan pemain yang lebih muda gitu kan supaya bisa membangun serangan. Jill Scott pun juga tipenya dia lebih ke breaker ya, tapi memang terbukti pengalaman gak bohong. Jill Scott yang sudah main di timnas Inggris sejak Piala Dunia 2007 ya, dan final terakhir Inggris itu kalah juga sama Jerman, dia juga main di tahun 2009. Dia akhirnya dimasukkan untuk menangkal serangan-serangan dari Jerman yang semakin bisa menguasai lini tengah ya, makanya dibutuhkan penyeimbang. Nah ini cocok nih kan, cocok. Jadi adanya Jill Scott ini berpengaruh pada gelandang-gelandang lain yang lebih cenderung attacking, kayak Keraus juga maju ke depan, ada Chloe Kelly juga yang dimasukkan juga sama Swiatun. Kemudian ada strikernya Alessia Russo juga, sama Lauren Ham juga masih ada di sayap ya. Dan hasilnya di menit 110 ya, menit 110. Kalau Lina Magu tadi gue di menit 79, 17 menit setelah gol dari seorang Elatun. Di menit 110 sebuah kemelut dari situasi set piece ya, dari situasi corner kick dimanfaatkan oleh Chloe Kelly untuk merubah kedudukan menjadi 1-2 ya, 2-1, dimana selebrasinya sangat emosional, dia sampai lepas baju. Kalau teman-teman nonton itu mengingatkan momen ketika Amerika Serikat juara Piala Dunia Wanita 1999 ya, di mana penalti terakhir dicetak oleh Brandy Chastain. Dia merayakan dengan lepas baju sehingga cuma kelihatan sports bra-nya aja. Nah, Chloe Kelly melakukan hampir sama dengan itu. Dia selebrasinya sama dia lepas baju. 10 menit terakhir kendali permainan sudah benar-benar berada di tangan Inggris ya, di mana Jerman sudah putus asa, sudah desperate. Mereka ingin supaya bisa mencetak gol, supaya bisa menyamakan kedudukan, kalau bisa masuk sampai adu penalti. Tapi Inggris pintar ya, mereka coba time wasting sampai akhirnya kesel sendiri Jerman, dan akhirnya 2-1 Inggris menang dan juara Women's Euro ya 2022. Kalau bisa dibilang kalau bagi gue man of the match di pertandingan kali ini itu sebenarnya adalah dua super sub ini ya. Ini juga sangat strategi yang sangat brilian dari Sarina Wiegman. Dia melihat Fran Kirby dan Ellen White ini sudah buntu sejak babak pertama berakhir, babak kedua udah nggak bisa berkembang. Dia tarik mereka berdua, dia masukin Elatun, masukin Chloe Kelly, masukin Alessia Russo, pokoknya banyak
permajaan lah di line up. Setelah itu terbukti 2 gol dari Inggris dicetak oleh mereka berdua sebagai super sub, dan setelah itu udah semua semua berada di kendali Inggris ya. Itu memang Sarina Williams itu menurut gue jenius, sudah dibuktikan ya ketika pertandingan sebelumnya dia berapa kali membuat pergantian pemain yang krusial, pemain-pemain yang bisa perform di bawah dia, selalu percaya diri, penuh semangat, passion, dan juga sangat-sangat apa ya, benar-benar mengesampingkan ego mereka masing-masing lah, bermain demi kebutuhan tim, kompak banget mereka dalam main. Jerman juga nggak kalah kompaknya, Jerman juga nggak kompaknya, bahkan Jerman juga superior di sini ya. Karena sebelum final ini Inggris dan Jerman ini sama-sama menang 5 kali ya, meskipun Jerman lebih baik karena selalu menang 90 menit, sementara Inggris harus main extra time ya lawan Spanyol. Tapi kalau menurut gue wajar banget kalau misalkan Inggris juara ya, karena sepanjang turnamen ini dari awal sampai akhir mereka selalu dominan ya. Bahkan mereka di grup stage juga bisa menang telak, bukan telak lagi ya, mereka menghancurkan, membantai salah satu tim kuat juga sebenarnya, yang sebenarnya digadang-gadang jadi saingan mereka di grup stage, itu Norwegia. Mereka hajar dengan skor 8-0, itu sesuatu yang di luar dugaan sama sekali. Sebelumnya mereka juga menang Austria tipis aja 1-0. Setelah itu mereka menang lawan Irlandia Utara 5-0. Lawan Spanyol mereka juga hampir aja kalah ya. Itu tadi karena Sarina memasukkan Elatun, Elatun mencetak gol yang kedudukan, kepercayaan diri naik lagi sampai akhirnya menang 2-1. Nah, di semifinal juga mereka ketemu tim kuat lagi nih, Swedia kan. Swedia bisa dibilang satu favorit juara juga, tapi mereka bantai dengan skor 4-0, itu juga di ekspektasi ya. Emang sebenarnya dominan sekali. Terbukti Inggris ini, mereka ini cetak tadi berapa tuh, 1-8 tambah 5 13 tambah 2 5, mereka cetak eh, 14 22 gol ya. Mereka itu apa, cetak 22 gol dan hanya kebobolan 2 gol ya. Jadi mereka selisih golnya itu plus 20. Itu benar-benar jauh banget dibanding tim-tim yang lain. eh, Jerman aja yang pertahanannya juga kuat. Jerman juga kemarin pas main final bagus juga itu pertahanannya, terutama Marina Hegering. Gue impress ya dengan main satu ini. Gue nggak begitu tahu sebenarnya Marina Hegering ini siapa, tapi pas gue ngeliat ini benar tembok kokoh banget. Mungkin kalau nggak ada dia mungkin Inggris sudah menang sebelum extra time ya. Sebelum Inggris sudah menang. Karena ada dia mereka bisa maksakan sampai extra time. Kredit sih ya buat timnas Jerman juga yang sudah bermain, mereka juga dominan di grup stage. Mereka menang terus lawan Denmark, kemudian lawan siapa lagi kemarin ya, ya lawan Denmark mereka mereka bantai ya. Di Spanyol juga mereka mereka bantai Spanyol. Finlandia juga di perempat final mereka bisa mengalahkan tim apa ya istilahnya ya, tim kejutan ya, tim kejutannya Austria ya, tim kejutan Austria. Mereka juga bisa kalahin dengan skor meyakinkan 2-0. Sampai akhirnya semifinal tipis mereka menang lawan Prancis 2-1. Tapi memang kredit sih ya, sambil apa namanya, bisa memaksakan sampai extra time. Cuman Indian pengalaman dan mental yang dimiliki oleh Jerman tidak berpengaruh apa-apa lagi, karena Inggris bisa mengambil keuntungan itu, apalagi setelah Lina Magul ya. Lina Magul juga akhirnya harus tarik keluar karena mengambil cedera, jadi dia nggak bisa main extra time hanya sampai 90 menit. Nah di situ Lina Magul keluar, hilang kendali dari apa, kontrol lini tengah hilang dari Jerman, itu yang membuat Inggris semakin luasa untuk bisa menekan ya. Jadi selamat ya, selamat buat Inggris, dan tetap semangat untuk Jerman. Kalian membuktikan bahwa kalian ada 2 tim terkuat di Eropa saat ini untuk sepak bola, bahkan bisa dibilang mungkin salah 2 mereka yang terbaik di dunia ya. Terlebih khusus kredit kepada Sarina Wiegman yang baru melatih timnas Inggris ini sejak bulan September 2021 ya, belum belum genap setahun ya, belum setahun dia sudah berhasil mempersembahkan gelar juara pertama sepanjang sejarah timnas wanita Inggris di semua ajang ya. Dan juga ini juga berhasil menghapus kekecewaan setelah tahun lalu di stadion yang sama juga di Wembley. Dan by the way Wembley ini
pada saat final kemarin mencatat rekor penonton terbanyak sepanjang sejarah pagelaran Euro di Women's maupun Men's ya, dengan 87.192. Ini benar-benar sebuah kemenangan untuk Inggris, sebuah kemenangan untuk Women's Football, dan sebuah kemenangan untuk football in general ya. Benar-benar apa ya, semua mata tertuju pada pertandingan ini ya. Selamat ya buat Inggris, dan ini karena berhasil menghapus kekecewaan juga tadi tahun lalu di stadion sama di Wembley. Timnas prianya kalah menyakitkan sekali ya, kalah penalti doang lawan Italia, gagal juara Euro. Dan anggapan bahwa football is coming home karena benar-benar kejadian sekarang, it really is coming home ya. Akhirnya setelah menunggu 56 tahun, terakhir kali juara Piala Dunia tahun 1966 di stadion yang sama, lawan negara yang sama, tim yang sama, mereka bisa jadi juara lagi ya. Gua rasa sih Sarina Wiegman setelah ini bakal banyak diincar oleh negara-negara lain untuk meng-hire dia, karena nih terbukti ya, dia biasa juara Women's Euro 2 edisi beruntun dengan 2 tim berbeda. Sebelumnya nggak ada pernah uh, seorang pelatih mencatat rekor seperti ini di Women's Euro. Jerman beberapa kali juara beruntun, tapi itu pun dengan satu tim yang sama, dan juga cuma ganti pelatih aja ya. Di Men's Euro bahkan nggak ada ya. Spanyol yang kemarin bisa juara beruntun, mereka baru juga ganti pelatih. Tapi Sarina Wiegman ini dia bisa juara tahun 2017 bersama Belanda, dan dia sekarang juara dulu bersama Inggris. Makanya nggak heran bahwa banyak di komen-komen Instagram yang menuntut Sarina Wiegman mengganti Gareth Southgate ya. Yang menuntut FA untuk menggantikan Gareth Southgate Sarina Wiegman, karena emang terbukti lah Sarina Wiegman ini jenius ya, jenius sekali ya. Jadi sekali lagi selamat buat Inggris, selamat buat Jerman, dan semoga dengan UEFA Women's Euro 2020 ini yang baik sekali mencetak rekor gol, rekor penonton, rekor segala macam lah. Ini popularitas women's football maka semakin terangkat, dan bisa memberikan atraktif juga pada kita untuk menonton pertandingan sepak bola. Jadi nggak cuma melulu mensnya ya. Oke, itu aja dulu. Makasih sudah menonton. Jangan lupa untuk selalu share, share, dan subscribe ya. Semoga terhibur dan mendapat banyak bisa teredukasi dan mendapat banyak pengetahuan dari sini ya. Makasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.